Hai, Assalamualaikum. Selamat datang lagi di channel Dokter Cuta. Siapa nih di sini kalau lagi mens itu nyeri perut bagian bawah, bisa menjalar hingga ke pinggul juga. Terus rasanya kalau misalnya kita lagi sekolah tuh pengen pulang gitu. Kayaknya pernah deh mengalami hal kayak gitu. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai nyeri menstruasi ya. Kapan sih dia dikatakan normal, kapan dia dikatakan bahaya, serta cara mengatasi tentunya. Sebelum kita mulai, mohon support channel ini ya dengan cara tekan tombol subscribe, juga lonceng supaya teman-teman dapat notifikasi kalau ada video terbaru. Juga buat teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung di kolom komentar atau DM di Instagram @cuta. Jangan follow ya. Oke, sebelum kita bahas mengenai menstruasi, kita lihat dulu nih penampang organ reproduksi wanita. Yang paling bawah itu ada vagina, di atasnya ada cervix atau leher rahim, kemudian ada uterus atau rahim, dan di kiri dan kanannya itu ada tuba fallopi atau saluran telur, dan ini tuh adalah tempat pertemuan sel telur dan sel sperma. Dan di bawahnya itu ada ovarium atau indung telur yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur setiap siklusnya. Jadi menstruasi itu adalah peluruhan pembuluh darah di dinding dalam rahim yang keluar melalui vagina akibat tidak terjadi pembuahan atau kehamilan. Terus kenapa dong saat menstruasi itu nyeri? Nah, nyeri saat menstruasi atau kram menstruasi atau senggugut atau dalam bahasa kedokterannya itu disebut dysmenorrhea ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ngumpul-ngumpul terus malu nih bilangnya gitu ya, ada cowok-cowoknya juga, ya bilang aja lagi dysmenorrhea ya, semoga cowok-cowok itu nggak paham. Nyeri menstruasi atau dysmenorrhea itu terjadi akibat kontraksi rahim untuk mengeluarkan darah menstruasi. Jadi ketika rahim itu berkontraksi, maka pembuluh darah di sekitar rahim itu akan terjepit sehingga pasokan oksigen, nutrisi akan berkurang. Ditambah lagi terjadinya inflamasi atau peradangan di sekitar rahim tersebut. Makanya kita akan merasakan sensasi nyeri di perut bagian bawah, menjalar hingga ke pinggul ya. Dysmenorrhea itu bisa saja terjadi 1-2 hari sebelum mens atau 2-3 hari saat sedang mens. Dysmenorrhea itu juga terbagi menjadi dua ya, ada dysmenorrhea primer dan sekunder. Dysmenorrhea primer itu adalah nyeri menstruasi tanpa adanya kelainan organ. Sedangkan dysmenorrhea sekunder adalah nyeri menstruasi dengan adanya kelainan organ seperti misalnya adenomiosis, kista endometriosis, PID, dan lain sebagainya. Sebelumnya kita juga harus tahu nih gejala yang biasanya muncul pada saat wanita sedang mens ya. Yang pertama adalah nyeri perut bagian bawah ya, bisa saja menjalar hingga ke pinggul. Kemudian nyeri ulu hati, kembung, mual ya, ini terjadi akibat stresor nyeri menstruasi tadi yang dapat meningkatkan produksi asam lambung ya pada sebagian orang yang sensitif, sehingga makanya akan memunculkan gejala nyeri ulu hati, kembung, bisa sampai diare. Nah, kemudian yang ketiga itu juga bisa pusing atau nyeri kepala, yaitu juga akibat dari stresor nyeri tadi ya, yang menyebabkan bisa terjadinya tension type headache atau nyeri kepala. Kemudian juga bisa mood swing ya atau PMS seperti itu. Terus kapan nih dysmenorrhea itu dianggap berbahaya atau harus kita waspadai? Yuk kita bahas beberapa gejala dysmenorrhea yang harus diwaspadai. Yang pertama yaitu adalah nyeri perut yang berkepanjangan ya, bisa dari awal hingga selesai menstruasi dengan intensitas nyeri yang terus meningkat, disertai dengan volume darah menstruasi yang sangat banyak atau lebih dari 80 cc per hari atau lebih dari 5 kali ganti pembalut per harinya ya. Kemudian juga disertai dengan gangguan aktivitas harian, dapat juga disertai dengan perdarahan di antara 2 siklus menstruasi, dan juga adanya pembesaran perut dan atau penurunan berat badan yang drastis. Kalau teman-teman mengalami gejala seperti di atas, itu harus diwaspadai dan juga segera cek ke dokter ya. Oke, kita lanjut ke tips untuk mengatasi dysmenorrhea. Kita mulai dari hal yang simple dulu ya. Yang pertama adalah kompres air hangat. Nah, caranya itu bebas ya, bisa dengan menggunakan kain yang udah dibasahi dengan air hangat, kemudian ditempelkan di perut bagian bawah, atau juga bisa dengan botol kemudian diisi air hangat. Selanjutnya adalah memperbaiki lifestyle dengan perbanyak makan sayur, buah gitu. Memang ini sebenarnya harus dijadikan kebiasaan ya, nggak cuma saat menstruasi aja. Dan juga harus mengurangi makanan yang berlemak ya, karena makanan yang berlemak itu dapat merangsang
produksi prostaglandin sehingga akan menyebabkan nyeri menstruasi itu akan bertambah. Ini adalah olahraga yang rutin ya. Ini tuh harus dijadikan kebiasaan, gak cuma saat lagi mens tapi juga di luar siklus menstruasi. Jadi olahraga yang rutin itu mampu memperlancar aliran darah di sekitar panggul sehingga ini dapat mengurangi nyeri saat lagi mens. Yang berikutnya adalah manajemen stres, dan pilihan yang terakhir adalah mengonsumsi obat anti nyeri atau painkiller yang sesuai dengan dosis dan cara pakai tentunya. Nah, terus kapan nih kita harus segera periksa ke dokter ya? Jadi ada dua kondisi di mana kamu harus segera periksa ke dokter. Yang pertama adalah jika kamu mengalami gejala dysmenorrhea seperti yang udah aku sebutin di atas. Kemudian yang kedua, jika 2-3 bulan dengan perubahan gaya hidup, dysmenorrhea itu juga tidak berkurang ya. Karena dysmenorrhea primer itu biasanya 2-3 bulan dengan perubahan gaya hidup itu akan berkurang. Sedangkan kalau dysmenorrhea sekunder biasanya itu tidak berkurang, bahkan nyerinya itu akan terus berlanjut dengan intensitas nyeri yang terus meningkat. Oke, sekian aja video kali ini, semoga bisa bermanfaat, dan buat teman-teman yang mengalami dysmenorrhea bisa ikuti tips yang udah kita bahas tadi. Tapi jika dysmenorrhea itu terus berlanjut dan semakin parah, segera kunjungi dokter kandungan ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share supaya aku bisa lebih semangat lagi untuk upload video. Dan juga buat teman-teman yang mau bertanya atau ada saran ya, bagusnya video ke depan kita bahas apa, bisa langsung di kolom komentar atau DM di Instagram @cutos. Oke, sekian aja. Maaf kalau ada salah kata. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye. Assalamualaikum.